Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita masuk di bab ketiga. Kita akan bicara mengenai pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan nanti yang akan kita diskusikan yaitu terkait dengan pendapatan nasional, sedangkan pengeluaran nanti akan kita bicarakan tentang pengeluaran para pelaku ekonomi. Nah, kita masuk ke pendapatan nasional. Apa itu pengertian pendapatan nasional? Pendapatan nasional di sini adalah jumlah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Nah, biasanya di sini sebagai ukurannya adalah 1 tahun. Teman-teman, yang perlu kita ketahui di sini bahwa perhitungan ini itu perhitungan total seluruh yang ada di negara tersebut. Jadi secara keseluruhan. Nah, kemudian ada beberapa metode di dalam perhitungan pendapatan nasional yang sering dipakai. Itu adalah ada 3. Yang pertama adalah production or value added approach. Di sini adalah yang pertama dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang atau jasa untuk periode waktu tertentu dikalikan masing-masing harganya. Ya, metode ini paling simpel, yaitu kita hanya menghitung barang dan jasa yang ada, kemudian dikalikan dengan masing-masing harganya. Nah, kemudian dijumlah, maka di situ akan ketemu pendapatan nasional dengan pendekatan production. Nah, sedangkan dengan value added approach atau dengan perhitungan pendekatan nilai tambah, yaitu mengumpulkan data tentang nilai tambah suatu barang dari bahan mentah sampai dengan barang jadi. Ini bisa dicontohkan, yaitu kita itu akan menghitung dengan perumpamaan contoh gini. Suatu proses produksi, kapas dibuat menjadi benang dibuat menjadi kain dibuat menjadi baju. Nah, di sini yang dihitung itu bukan harga bajunya di akhir, gitu, bukan. Tetapi yang kita hitung itu adalah proses perubahan bentuk dari satu barang ke barang yang lain tadi. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi kapas, itu perubahannya berapa nilainya? Dari kapas menjadi benang, berapa perubahan harganya? Dari benang menjadi kain, berapa perubahan harga atau nilainya? Dari kain menjadi baju, berapa perubahan harga atau nilainya? Perubahan-perubahan inilah yang kemudian dijumlah, dan jumlahnya kemudian ditotal. Inilah yang nanti disebut sebagai value added approach, yaitu perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan nilai tambah. Yang kedua yaitu dengan income approach, yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini yaitu kita menghitung dari pendapatan para pemilik faktor produksi. Nah, kita ketahui bersama bahwa pemilik faktor produksi itu ada tenaga kerja, kemudian tanah. Saya ulangi, jadi faktor produksi itu ada tenaga kerja, tanah, kemudian modal,
dan yang terakhir kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, yang dihitung adalah pendapatan masing-masing. Jadi tenaga kerja itu pendapatannya upah, kemudian tanah itu pendapatannya sewa, kemudian modal itu pendapatannya adalah bunga, kemudian entrepreneur atau kewirausahaan itu pendapatannya laba. Dengan kita menjumlah dari upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba, itulah yang kemudian disebut sebagai pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan income approach. Yang ketiga yaitu expenditure approach. Apa itu expenditure approach? Expenditure approach adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran ini itu dengan melihat pengeluaran dari para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah, yang keempat adalah luar negeri. Rumah tangga itu pengeluarannya disebut sebagai konsumsi, yang kemudian dalam bahasa asingnya consumption. Consumption disingkat dengan C. Kemudian investasi itu nanti pengeluarannya investment. Investment di sini singkatannya I. Nanti pengeluaran pemerintah ya bahasanya government expenditure. Nanti disingkat dengan G. Kemudian yang terakhir luar negeri. Luar negeri itu pengeluarannya nanti ekspor dan impor. Ekspor disingkat dengan X, impor disingkat dengan M. Jadi nanti di dalam perhitungan pendapatan nasional dengan expenditure approach itu menjadi Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Itulah perhitungan pendapatan nasional ketika dengan expenditure approach. Kita lanjut. Masih ada banyak lagi perhitungan-perhitungan pendapatan nasional yang bisa kita lakukan. Yang disebut dengan GDP, GNP, GDP nominal, GDP real, GDP potensial, GDP aktual, GDP P3, GDP green, New Economic Welfare. Nah, itu memiliki perhitungan-perhitungan yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari sekian model-model perhitungan pendapatan nasional, itu kalau yang paling mendekati kenyataan itu yang New Economic Welfare. Nah, saya kira itu nanti bisa dibaca sendiri. GDP itu bicara mengenai kewilayahan, GNP itu bicara mengenai kewarganegaraan, GWD nominal itu berdasarkan harga berlaku, sedangkan GDP real berdasarkan harga konstan. Sedangkan GDP deflator itu merupakan pembagian yang berdasarkan harga berlaku dibagi dengan harga konstan dikalikan 100% dan seterusnya. Nah, kemudian yang terbaru yang disampaikan oleh Samuelson yaitu Net Economic Welfare. Ini sudah merupakan perhitungan yang cukup lengkap karena sudah mempertimbangkan biaya kerusakan lingkungan, kemudian nilai leisure time, dan juga sudah memperhitungkan dengan menambahkan underground economic activity value. Nah, hanya saja yang new ini memiliki beberapa kerumitan yang lebih, yaitu ketika menghitung nilai leisure time ataupun underground economic activity value. Karena kita ketahui terutama di negara-negara sedang berkembang seperti di Indonesia yang disebut sebagai underground economic activity value cukup banyak.
banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Indonesia ini ya diselesaikan oleh gotong royong. Kemudian membangun jembatan, membangun masjid, membangun sarana prasarana umum yang sekarang ada itu tidak semuanya berdasarkan perhitungan-perhitungan yang bisa diuangkan. Karena di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang merupakan underground economic yang tidak bisa dihitung. Belum lagi aktivitas-aktivitas yang itu merupakan kegiatan di pasar gelap itu juga banyak sekali. Inilah yang menimbulkan kerumitan dengan pendekatan net economic welfare. Tetapi bahwa inilah yang sebenarnya mendekati kenyataan. Oke, kita masuk ke manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ketika kita bicara mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional, ini sangat bermanfaat bagi negara. Mengingat bahwa dengan perhitungan pendapatan nasional, negara tersebut itu mampu bisa mengetahui banyak hal yang kemudian itu bisa sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang harus dilakukan untuk bisa memajukan bangsa dan negara yang ada. Oke, selanjutkan. Sedangkan memang ada beberapa kelemahan dan kelebihan di dalam pendapatan nasional. Jadi kita bicara mengenai kelemahan dulu. Kelemahannya salah satunya belum memperhatikan kerusakan lingkungan, yaitu ketika kita bicara yang dilakukan di Indonesia ya. Jadi ketika kita ngitung GNP dan GDP, itu kita belum memperhatikan kerusakan lingkungan. Kita ketahui bahwa hasil kekayaan dari kegiatan-kegiatan penambangan kekayaan alam, kemudian hasil dari hutan dan sebagainya, kita melimpah, kita banyak sekali di situ. Tetapi kita kadang-kala tidak memperhatikan efek negatif dari penggalian kekayaan alam ataupun memanen hutan. Belum lagi kita bicara mengenai hasil pertanian yang mana hasil itu melalui proses tanaman padi itu dipupuk dengan pupuk kimia tanpa kita sadari bahwa pupuk kimia itu memiliki efek negatif yang akan menyebabkan kerusakan tanah. Dan ini tidak kita perhitungkan bahwa anak cucu kita itu mungkin nanti ketika bercocok tanam itu tidak akan sebagus ketika bercocok tanam zaman kita atau zaman nenek moyang kita. Karena semakin kesini dan semakin ke arah masa depan, tanah itu akan semakin rusak karena akibat dari zat-zat kimia yang dituangkan, ditaburkan di persawahan tersebut. Kelemahan yang kedua adalah double accounting. Mungkin saja terjadi kita menghitung produksi kain, kita menghitung produksi baju, kita menghitung produksi benang. Padahal produk-produk itu adalah produk yang masih proses, belum merupakan produk akhir. Yang seharusnya dilakukan yaitu menghitung produk akhir, kalau itu pendekatan production. Sehingga kalau yang terjadi seperti itu, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai double account. Kemudian yang ketiga, tidak memperhitungkan leisure time. Jadi tidak memperhitungkan waktu menganggur. Teman-teman, ini banyak sekali yang kita lihat yang bisa kita telusuri di sini. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang itu sebenarnya bisa dihitung tetapi tidak dilakukan. Termasuk menghitung underground economic seperti yang kita bicarakan di depan tadi. Dan juga itu tidak mempertimbangkan
tentang kesejahteraan. Jadi belum tentu pendapatan itu mencerminkan welfare, kesejahteraan. Suatu negara yang kaya itu belum tentu masyarakatnya selalu sejahtera. Kalau kita lihat umpama yang tinggal di kota besar dengan yang tinggal di pedesaan, memang sekilas kita melihat banyak hal yang tersedia di kota besar dan jauh dibandingkan yang ada di pedesaan. Tetapi belum tentu yang tinggal di perkotaan besar tadi itu kesejahteraannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di pedesaan. Padahal kalau kita lihat pendapatan orang-orang perkotaan itu tentu kemungkinan besar rata-rata itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di pedesaan. Yang keenam, tidak menurunkan struktur ekonomi. Kita ketahui struktur ekonomi ketika negara agraris dengan negara industri tentu berbeda. Dan tentu ini juga kesejahteraannya berbeda. Tetapi kalau kita lihat negara agraris itu dari sisi pencemaran kemungkinan lebih rendah dibandingkan negara industri. Industri kemungkinan besar terjadinya pencemaran, kemudian terjadinya kerusakan lingkungan hidup lebih tinggi. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai beberapa kelemahan dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, kemudian apa yang kaitannya dengan kelebihan dari perhitungan pendapatan nasional? Kelebihannya adalah bahwa indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan ekonomi. Kita akan bisa melihat dari tahun ke tahun itu naik atau turun. Nah, naik berarti ada keberhasilan negara, turun berarti ada ketidakberhasilan suatu negara di dalam mengawalnya. Kemudian ada perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan. Nah, kita akan bisa lihat yang kalau lihat data-data ini yang kemudian kita cross-check kan, itu tentu akan ada perbedaan antara di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan. Yang kemudian banyak upaya untuk bagaimana membangun desa supaya lebih maju. Kemudian hasil ini tidak terlalu jauh dari kenyataan, bahwa pendapatan itu memang bisa menjadi ukuran. Hal ini seringkali juga dipakai oleh beberapa teman untuk melihat tingkat kesejahteraan. Orang akan melihat bahwa pekerjaan seorang dokter dibandingkan pekerjaan seorang tukang ojek, mungkin beberapa itu pasti akan melihat dokter itu akan lebih sejahtera. Dan ketika ada seseorang suruh memilih kekasihnya ingin seorang dokter atau seorang tukang ojek, saya yakin rata-rata akan memilih kekasihnya seorang dokter. Nah, ini karena memiliki ukuran analisis bahwa dokter nanti akan lebih sejahtera. Inilah yang kemudian pendapatan nasional itu sebagai bagian dari kelebihan yang hasilnya itu tidak jauh dari kenyataan. Kita masuk ke fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi yang paling terkenal itu disampaikan oleh John Maynard Keynes, yang mana John Maynard Keynes itu menggunakan formulasi bahwa C itu adalah C0 plus BY. Hal yang membedakan dengan beberapa fungsi konsumsi dari yang lain itu adalah konsumsi John Maynard Keynes atau JM Keynes itu menggunakan C0. C0 ini menggambarkan bahwa ada konsumsi jangka pendek di situ. Kenapa? Karena itu merupakan konsumsi otonom, di mana konsumsi otonom itu menggambarkan bahwa orang itu tidak memiliki pendapatan, itu masih bisa berkonsumsi. Ya, konsumsinya sebesar konsumsi otonom. Ya, konsumsi otonom itu bisa lahir dari mana? Bisa lahir dari tabungan, bisa lahir dari pinjam dan sebagainya. Dan itu tidak akan bisa terjadi ketika itu jangka panjang. Maka dikatakan karena ada C0-nya inilah John Maynard Keynes disebut bahwa fungsi konsumsinya adalah fungsi konsumsi jangka pendek.
Nah, ini beberapa karakteristik dari fungsi konsumsi John Maynard Keynes atau J.M. Keynes, yang mana konsumsi J.M. Keynes yang disebutkan tadi dengan persamaan C sama dengan C0 plus B Y, di mana B itulah MPC. MPC itulah marginal propensity to consume atau kecenderungan marginal untuk berkonsumsi. Ini B itu memiliki nilai nanti. Nilainya itu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Asbabul dari kenapa kok B itu selalu lebih besar dari 0? Karena ketika pendapatan naik, itu akan ada kecenderungan konsumsi itu juga akan naik. Maksud dari ini semua apa? Bahwa orang itu kalau pendapatannya naik, itu sudah gatal ingin membelanjakan, sehingga akan berdampak kepada ketika pendapatan naik, maka konsumsinya pun atau belanjaannya pun itu juga akan naik. Dan disebutkan di situ bahwa B itu akan selalu lebih kecil dari 1. Kenapa demikian? B itu selalu lebih kecil dari 1. Ya, karena ketika konsumsi itu naik, besarnya kenaikan konsumsi itu akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Itu yang terjadi. Maka B itu lebih besar dari 0 dan akan selalu lebih kecil dari 1. Nah, formulasi untuk bisa menentukan fungsi konsumsi ini sudah sering kita lihat, yaitu melalui C min C1, C2 min C1, Y min Y1, Y2 min Y1, atau kita cari MPC-nya dulu, seperti ini. Oke, ini di matematika ekonomi sudah kita dapatkan juga. Oke, lanjut kita masuk fungsi tabungan. Fungsi tabungan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa individu itu selalu berperilaku bahwa pendapatannya itu akan dipakai untuk konsumsi dan untuk ditabung. Orang menabung itu dilatar belakangi oleh kondisi di mana pendapatannya itu sisa. Sisa dari apa? Sisa dari dia melakukan konsumsi. Sehingga tabungan itu lahirnya itu setelah diketahui berapa besarnya konsumsi. Jadi punya uang 100.000, dikasih uang saku sama orang tua 100.000. Nah, 100.000 ini kita akan tahu berapa yang akan ditabung. Ya, kita akan tahu berapa yang ditabung setelah kita tahu berapa yang akan dikonsumsikan. Sehingga lahirnya S itu baru diketahui setelah besarnya C diketahui. Nah, rumusnya hampir sama dengan fungsi konsumsi, hanya saja di sini menjadi S. Ini yang membedakan. Nah, seperti yang kita sebutkan di depan, bahwa lahirnya S itu ya setelah diketahui berapa pendapatannya. Oke, kita masuk ke investasi. Teman-teman, apa itu investasi? Investasi seperti yang sampaikan di depan, bahwa investasi itu adalah pengeluaran dari sektor bisnis atau perusahaan, di mana investasi ini itu sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga itu rendah, maka investasi itu akan naik. Jadi ketika tingkat suku bunga bank dalam hal ini itu rendah, orang cenderung akan menggunakan dananya untuk investasi, atau bahkan dia akan cenderung untuk meminjam uang ke bank untuk digunakan untuk investasi. Maka di sini ada hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan besarnya investasi. Oke, selanjut. Kemudian sektor pemerintah. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sektor pemerintah. Di sini pengeluarannya adalah government expenditure yang disingkat dengan G0 atau G, di mana pengeluarannya itu ya otonom. Kenapa otonom? Ya besar kecilnya tergantung oleh berapa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu penentuan pendapatan nasional. Ketika kita bicara mengenai pendapatan nasional, kita akan bicara mengenai
perekonomian tertutup sederhana, kemudian perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal, dan perekonomian terbuka. Nah, sebenarnya kenyataannya yang paling nyata di mana? Ya, perekonomian terbuka kalau saat ini. Tetapi untuk kita sampai ke perekonomian terbuka, kita akan belajar step by step dulu. Kita akan belajar tentang perekonomian tertutup sederhana. Ketika kita bicara mengenai tertutup, berarti di sini tertutup dari negara lain. Jadi tidak ada unsur luar negeri. Sederhana berarti menggambarkan bahwa pelaku ekonomi itu tidak memasukkan pemerintah. Jadi di sini nanti hanya ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Di mana kita ketahui bersama seperti sebelumnya, rumah tangga konsumen adalah pengeluarannya consumption atau C. Pengeluaran rumah tangga produsen atau perusahaan pengeluarannya adalah investment atau investasi. Sehingga apa? Pendapatan nasional itu nanti merupakan penjumlahan dari C plus I. Nah, disinilah yang kemudian tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian bagaimana kita mengukur angka pengganda? Angka pengganda itu ya yang kita lihat yaitu suatu angka atau bilangan yang dapat menggandakan besarnya pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel. Ya, di sini karena hanya dua pelaku, ya maka perubahan investasi. Rumusnya apa? Rumusnya angka pengganda kita simpulkan K. Di mana K di sini karena hanya dua pelaku, 1/1 min B. Kemudian beberapa pengertian terkait dengan yang akan kita bicarakan lebih dalam, yaitu terkait dengan kapasitas produksi nasional. Kapasitas produksi nasional inilah yang kemudian seringkali disebut sebagai kemampuan dari perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada periode waktu tertentu. Jadi berapa kapasitasnya, berapa yang bisa dihasilkan itu sebenarnya. Ketika kita bicara mengenai kapasitas produksi nasional. Full employment itu bagaimana kita bisa menghasilkan produksi dengan menggunakan seluruh kapasitas produksi nasional tersebut. Sedangkan under ya di bawahnya, over berarti melebihi. Kemudian gap di sini. Apa itu gap? Gap itu adalah jarak. Nah, jarak ini nanti kita membandingkan antara besarnya pengeluaran masyarakat dengan besarnya kapasitas yang ada. Nah, ketika besarnya pengeluaran ini nanti disingkat dengan Y equilibrium atau seringkali disebut sebagai pendapatan nasionalnya, Y full employment atau FE itu merupakan kapasitas. Ketika YEQ itu lebih kecil dibandingkan Y full employment, maka itu disebut sebagai deflationary gap. Maka situasi di mana harga-harga itu akan turun. Dan sebaliknya. Dan ketika itu sama, itu tidak ada gap. Nah, bagaimana menghitung gap? Itu ada rumus ya. Kita dengan 1/KK tadi Pak, angka pengganda dikalikan dengan delta Y. Delta Y di sini maksudnya adalah perubahan atau selisih yang ada. Nah, disitulah nanti akan kita ketemu berapa nilai gap. Nah, kita masuk ke perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal. Teman-teman, ketika kita bicara mengenai yang tertutup tadi sudah apa tertutup itu, dan kebijakan fiskal di sini adalah kita memasukkan pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita bicara mengenai pemerintah di sini berarti nanti kita akan bicara mengenai pajak, kita akan bicara mengenai subsidi, dan kita akan bicara mengenai pengeluaran pemerintah atau G. Sehingga nanti di dalam 3 sektor ini nanti akan kita munculkan C miliknya rumah tangga, I miliknya perusahaan, kemudian G, TX, dan TR itu miliknya pemerintah. Sehingga nanti Y itu C plus I plus G.
Nah, yang membedakan adalah bahwa C di sini tidak lagi C0 plus BY, tetapi C0 plus BYD. Nah, YD itu apa? YD itu adalah Y min TX plus TR. Jadi YD di sini pendapatan yang siap dibelanjakan, bahasanya YD itu. Nah, maka di sini pendapatan yang siap dibelanjakan itu didapatkan dari pendapatan yang ada yang sudah dikurangi dengan pajak dan sudah ditambah dengan transfer. Nah, pajak di sini itu juga nanti kita lihat pajak ini apakah pajak tetap atau pajak proporsional. Kalau pajak tetap di sini atau lump sum tax, maka TX-nya adalah TX 0. Sedangkan kalau itu pajak proporsional, itu nanti TX-nya itu ada TY. Artinya apa? Artinya bahwa besarnya pajak itu tidak tetap, tetapi pajaknya proporsional, yaitu mengikuti besar kecilnya pendapatan yang dimiliki. Semakin besar pendapatan yang ada, maka pajaknya juga akan semakin besar. Itulah makna dari pajak proporsional. Dan pajak proporsional ini itu lebih manusiawi, lebih rasional. Artinya nanti yang kaya pajaknya juga lebih besar dibandingkan yang miskin. Oke, kita masuk ke perekonomian terbuka. Nah, kalau kita sudah masuk di perekonomian terbuka, berarti di sini ada 4 pelaku ekonomi itu sudah terjun semuanya. Nah, 4 pelaku ekonomi ini itu ada rumah tangga, konsumen, ada rumah tangga produsen atau perusahaan, ada pemerintah, dan ada luar negeri. Jadi yang semula Y sama dengan C plus I plus G, kemudian sekarang ada X dan M. X itu ekspor, M itu impor. Nah, di sini kalau kita cermati, X itu merupakan variabel eksogen. Sedangkan impor itu ada 2, bisa eksogen, bisa endogen. Nah, impor ini kalau yang endogen nanti merupakan hasil dari M0 plus MY. Artinya apa? Besar kecilnya impor itu tergantung oleh besar kecilnya pendapatan yang dimiliki. Itulah teman-teman terkait dengan perhitungan apa itu pendapatan nasional dan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan beberapa pendekatan dan beberapa pelaku ekonomi yang ada. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa didiskusikan di WA Group yang sudah kita miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.